Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini, kita bawa hati kita yang bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang seluruh jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan satukan hati bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segala hal yang boleh terjadi dalam satu minggu ini. Kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan lewat setiap hal kecil, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya tangan Tuhan selalu menggenggam tangan kami, bahkan menuntun kami ke jalan-jalan yang benar, menuntun kami dari kemenangan yang satu sampai kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau hari ini kami belum melihat, tapi hati kami tetap percaya dan kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang bawa hidup kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Katakan, aku mau bernyanyi, aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku, katakan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari kita katakan lagu ini dari awal dengan segenap hati. Biarlah bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perkataanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku,
ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari dengan segenap hatiku katakan bersama-sama, biarlah hidupku, biarlah hidupku, biar hidup kami boleh jadi pujian yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang berkenan dalam perbuatan kami, dalam perbuatan bahkan perkataan kami. Kataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Katakan aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Sambil mengangkat hatimu katakan, seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidup kami Tuhan, kami mau sembah, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku mari satu kali lagi angkat hatimu katakan, seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan buat seluruh hidup kami, buat sepanjang hari, setiap detik demi detik. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kami boleh lalui. Kami tahu ada kekuatan Tuhan menopang kami. Kalau kami yang boleh ada sampai hari ini, kami boleh tetap memuji Tuhan. Kami boleh tetap menyembah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kemurahan-Mu atas kami. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami membawa hidup kami kepadamu. Biarlah setiap waktu kami, dari pagi sampai datang malam, kami boleh tetap sembah Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami. Sebab kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu beri kekuatan bagi kami. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan saya sepakat ingin menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ingin selalu menyembah Tuhan lewat setiap perbuatan dan perkataan kita.
jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mari saya undang untuk boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, seluruh hidup kami mau sembah Engkau Tuhan. Terlepas dari apapun keadaan kami sekarang. Katakan, seumur hidup kami, biarlah kami terus sembah Tuhan. Mari satu kali lagi jemaat Tuhan, Engkau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, hidupku ku sembah Kau Tuhan, selamanya seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan. Engkau yang bersungguh hati, mari angkat pujian ini sambil bangkit berdiri. Katakan, seluruh kehidupanku sembah Kau Tuhan, selamanya seumur hidupku. Mari lebih sungguh katakan, seluruh hidupku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan selamanya seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya seluruh janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Katakan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah datang bawa penyembahanmu pagi hari ini. Mari datang bawa hatimu dan bawa hidupmu. Kami mau selalu sembah Engkau Tuhan. Kami mau selalu memuji dan memuliakan-Mu. Sebab terlalu banyak yang Tuhan berikan bagi kami. Terlalu besar kasih dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Biar pagi hari ini dan seterusnya kami boleh datang bahwa penyembahan yang mengalir dari hati kami Tuhan. Sebab kami mengasihi Engkau. Sebab kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur pada pagi hari ini buat segala hal, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat setiap keajaiban-keajaiban yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur.
menyerahkan kami. Tidak sekali-kali tangan Tuhan melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Inatakara lama ya shikara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Ajar kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Shikara la 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 bayara la bayara la bayara la bayara. Sehingga kami layak untuk kami boleh katakan kami persembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Shikara la 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 bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Shikara la la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Hinara la bayara shikara la la kara la bayara 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 la. Haleluya. Shikara la 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 bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Seumur hidup kami Tuhan, tidak akan pernah kami lepaskan iman dan percaya kami kepadamu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Katakan bersama-sama, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ajar kami supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak kalau kami siap memuji-muji Tuhan lebih lagi. Biarlah Tuhan kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, biar lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah mulai ramai Bapak Ibu Saudaraku, boleh tengok ke kiri kanannya, katakan kita diberkati. Amin. Wow, luar biasa. Saya boleh melihat wajah-wajah umat Tuhan yang diberkati, pasti penuh dengan senyuman. Amin. Biarlah setiap kita memuji-muji Tuhan selalu. Amin. Biar langit dan bumi penuh dengan puji-pujian Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari penuhi bumi dengan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat dua-dua tangan di hadapan Tuhan, katakan, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan, ku puji, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, amin. Biarlah setiap yang bernafas memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari angkat dua-dua tanganmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama katakan, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin. Satu kali lagi, haleluya, amin. Haleluya. Woo. Haleluya. Siapa mau lebih lagi memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Sebab tidak ada yang lain yang mampu memenuhi bumi selain puji-pujian kita, amin. Mari bersorak bagi nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab begitu panjang dan lebar kasih Tuhan, melebihi apapun yang ada di dunia ini, mengasihi setiap kita, Bapak, Ibu, dan saya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Katakan, besar selamanya kasih setiamu besar selamanya. Siapa bersyukur? Berserulah, ku bersyukur, jiwaku memuji
setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan hati yang percaya katakan, kasih setiamu besar selamanya. Mari hati-hati yang bersyukur katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan hatiku, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar. Umat yang percaya katakan dengan lantang, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Mari dengan bangga katakan, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Biarlah setiap hati kita bersuka karena puji-pujian Tuhan. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku dalam hadirat Tuhan. Di tengah sukacita kita pada pagi hari ini, saya rindu bertanya dan mengenal apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini menghadiri ibadah. Kalau ada jangan ragu, jangan takut untuk boleh lambaikan tangan sebab kami rindu mengenal Bapak Ibu sekalian. Adakah yang baru pertama kali hadir? Haleluya. Belum ada. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami, sebab kami rindu mendengarkan Engkau. Sebab selama ini Tuhan setia mendengarkan kami. Biarlah beberapa menit ke depan kami boleh taat, kami boleh setia, kami boleh mendengarkan Tuhan dengan baik, sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami boleh sampai dalam hati kami, bertumbuh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau besar, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib,
Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu Tuhan sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat semua katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, buatku berharga. Mari sekali lagi dengan sambil berdiri katakan, mau selalu bersyukur kepadamu. Biar hati kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab semua yang Tuhan lakukan mempesona hidup kami. Tidak pernah tidak, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mataku. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Sama kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu sembah Dia, katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Biar tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Glory haleluya. Haleluya. Biar tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Jesus. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, angkat kedua tangan, angkat hatimu, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus, kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Ya. Amin. Glory haleluya. 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 Amin. Oh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Ya. Amin. Beri kemuliaan, berikan sorak-sorai. Katakan haleluya. Haleluya. Jesus, tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah. Haleluya. Irama ramasiki arama hure ramasika makata kaya kasande. Jesus. Haleluya. Lawat setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami pada pagi hari ini. Jamah setiap kami. Haleluya.
Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Ruang hati kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan segala-galanya Bapa. Engkau Allah yang maha baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang maha setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Waktu kami sakit Tuhan menyembuhkan kami. Waktu kami lemah Tuhan berikan kekuatan buat kami. Waktu kami susah Tuhan berikan penghiburan buat kami. Waktu kami terikat Tuhan lepaskan kami. Bahkan waktu kami berdosa Tuhan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kehadiran-Mu mengurapi kami. Kehadiran-Mu memberkati kami. Bahkan kehadiran Tuhan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Urapan-Mu yang Kau berikan kepada pelayan-pelayan di altar-Mu, Engkau juga berikan kepada hamba-Mu. Sehingga waktu hamba menyampaikan firman Tuhan, hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, setan iblis, kami halau, kami hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tempat ini sudah dikendalikan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami teringat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Boas Tuhan, yang saat ini sedang ada di Bangka. Tuhan berkati pelayanan beliau. Tuhan berkati keluarga beliau. Tuhan berkati jemaat yang beliau gembalakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Berfirman atas kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita? Kalau ada sukacita saudara, lihat sebelah kiri kanan saudara. Saudara tos, jarak jauh juga boleh, jarak dekat juga boleh, katakan aku bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan saudaraku, hari ini diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan dan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. 2019, 4 tahun yang lalu, ya Pak Hendrik masih ingat saya melayani juga di tempat ini. Berarti kita 4 tahun baru ketemu lagi. Amin saudara. Amin. Iya, puji Tuhan. Saya Frans Patina Serani. Saya tinggal di Depok. Ya, saya sudah berkeluarga. Ya, saya punya 1 istri. 1 aja jangan banyak-banyak saudara. Ya, dan saya punya 1 putra yang sekarang umur 23 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita langsung membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya baca ayat 1, jemaat sekalian ayat 2 dan bergantian sampai ayat 7. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jemaat ayat 2. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 7 bersama-sama, 3. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Katakan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baca ayat yang ketiga bersama-sama. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Baik. Saudara, dari ayat yang ketiga ini, saya memberikan tema menjadi murid Yesus yang baik.
Saudara mau jadi murid Yesus yang baik? Coba lambaikan tangan yang mau menjadi murid Yesus yang baik. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ayat yang ketiga ini, saya mengangkat tema menjadi murid Yesus yang baik. Saudara, kita semua mau menjadi murid Yesus yang baik. Jangan menjadi murid Yesus yang nakal. Jangan menjadi murid Yesus yang bandel. Jangan menjadi murid Yesus yang abu-abu. Tapi hendaklah saudara dan saya menjadi murid Yesus yang baik. Amin saudara. Saya sebagai guru di sekolah, baik di SMP, dan juga guru di SMA, dan juga sebagai dosen di beberapa university, saya selalu mengatakan kepada siswa dan mahasiswa bahwa kepintaranmu itu baik. Iya, kecerdasanmu itu baik. Iya, pengetahuanmu itu baik. Tapi lebih daripada itu, yang lebih terbaik, lebih baik daripada itu adalah karaktermu, sikapmu, perbuatanmu, perilakumu. Itu yang terpenting saudara. Amin saudara. Di Indonesia ini saudara banyak orang hebat. Di Indonesia ini banyak orang pintar. Di Indonesia ini banyak orang yang cerdas. Iya, berpengetahuan tinggi. Tapi apakah di Indonesia ini para pejabat berperilaku baik? Berkelakuan baik? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan pun demikian. Banyak orang Kristen yang luar biasa dipakai Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi pertanyaan kepada kita pagi hari ini buat saudara dan saya. Apakah saudara dan saya mau menjadi murid Yesus yang baik? Halo? Halo? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menjadi murid Yesus yang baik. Oleh kanan kiri saudara katakan harus jadi murid Yesus yang baik saudara. Untuk apa jadi murid Yesus yang bandel? Untuk apa jadi murid Yesus yang nakal? Untuk apa jadi murid Yesus yang abu-abu? Hari Minggu kelihatannya baik saudara. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu menjadi murid Yesus yang tidak baik alias nakal dan bandel saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara Paulus, saudara yang dikasihi Tuhan, next. Ya. Next. Untuk menjadi murid Yesus yang baik, Paulus menggambarkan 3 hal. Ya, hal yang pertama, sebagai seorang prajurit. Untuk menjadi murid Yesus yang baik, Paulus menggambarkan 3 hal. Kita harus berperilaku sebagai seorang prajurit. Kita baca ayatnya, next. 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusahkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara dan saya prajurit Kristus, katakan amin. Saudara dan saya laskar Kristus. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Seorang prajurit yang baik, saudara, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan, supaya dia berkenan kepada komandannya. Iya. Kalau di dalam militer saudaraku, seorang prajurit diperintahkan oleh atasannya saudaraku, dia akan pergi. Sekalipun istrinya mau melahirkan. Dia akan pergi. Kenapa? Tugas negara yang harus dia emban. Dan perintah atasan harus didengar. Itulah prajurit yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak memusingkan diri dengan soal-soal kehidupan. Supaya apa? Dia berkenan kepada komandannya. Dan saudara tahu komandan kita siapa? Tuhan Yesus. Komandan kita Tuhan Yesus yang sedang ada di surga. Kalau di dunia, di gereja, komandan kita adalah Bapak Gembala. Amin saudara. Karena Bapak Gembala adalah Allah Tuhan. Yang ditetapkan Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang ditunjuk Tuhan untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Komandan kita di surga Tuhan Yesus, komandan kita di dunia adalah Bapak Gembala. Amin saudara. Amin. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Perbuatan baik kita harus menyenangkan komandan kita. Komandan kita yang agung adalah Tuhan Yesus Kristus.
Next. Saudara, kata kunci untuk seorang prajurit adalah apa? Adalah apa? Berjuang. Iya. Seorang prajurit dia akan berjuang. Berdarah-darah di medan pertempuran untuk meraih yang namanya kemenangan. Kita adalah prajurit Kristus, kita adalah laskar-laskar Kristus, saudaraku. Itu berarti, saudara, di dalam hal kekristenan kita, mari kita berjuang di dalam Tuhan. Berjuang dalam hal apa? Dalam iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini perjuangan secara rohani. Ada perjuangan secara rohani, ada perjuangan secara lahiriah. Supaya kita berkenan kepada komandan kita, komandan agung kita Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya, saudara, mari kita sebagai laskar Kristus, kita sebagai prajurit Kristus yang menyenangkan hati Tuhan, mari semua kita harus berjuang dalam hidup ini. Amin. Saudara, berjuang ini butuh pengorbanan, saudara. Berjuang ini butuh pengorbanan. Seorang prajurit rela mati untuk memenangkan pertempuran. Demikian juga dengan kita di dalam kekristenan, saudara dan saya. Kita berjuang mempertahankan iman kita. Kita berjuang untuk beritakan Injil kerajaan surga. Kita berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata begini. Aku telah mengakhiri garis akhir. Aku telah mencapai iman. Dan aku telah apa? Ada 3 apa? Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan aku telah apa? Aku telah finish. Telah menyelesaikan dengan baik. Itu berjuang, saudara. Di dalam kekristenan, saudara, dikasih Tuhan, kita nggak bisa tenang-tenang saja. Kemarin COVID selama 3 tahun kita berjuang, betul, saudara? Iya, orang di dalam ibadah nggak seperti ini, saudara, online. Iya, saya juga mengembalakan sebuah gereja. Iya, waktu ibadah online tidak terlalu banyak yang hadir. Mereka berkata bahwa nggak ada paket lah, jaringannya lah, dan semuanya lah. Ini perjuangan, saudara. Iya, perjuangan di dalam mencari Tuhan. Perjuangan di dalam beribadah kepada Tuhan. Perjuangan di dalam memuliakan Tuhan. Saudara datang ke tempat ini, saudara juga berjuang. Berjuang dalam apa? Berjuang di dalam beriman kepada Tuhan. Berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Iya. Hidup ini seperti pertandingan, kata Paulus. Iya. Kita berlomba-lomba untuk menggapai tujuan surgawi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, marilah kita menjadi seorang prajurit Kristus yang tidak mengenal lelah, yang selalu berjuang di dalam keimanan kita. Sudah berapa tahun saudara menjadi Kristen? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bukan masalah, saudara. Tetapi yang terpenting Tuhan melihat perjuangan kita di dalam mempertahankan iman kita, iman Kristen. Itulah sebabnya kita terus berjuang kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau kita mau menjadi murid Yesus yang baik, kita harus berjuang. Ya. Berjuang dalam iman. Berjuang di dalam memuliakan Tuhan. Berjuang di dalam membuat Tuhan dimuliakan, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat next bagian yang kedua. Kalau kita mau menjadi murid yang baik, kita harus seperti seorang olahragawan. Next. Ya, kita baca ayatnya 4, ayat 5. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang atlet, dia bisa mendapat mahkota juara apabila dia bertanding menurut peraturan olahraga. Dia tidak boleh melanggar peraturan olahraga. Dulu waktu tinju ada Mike Tyson melawan Evander Holyfield. Iya, saudara ingat? Iya, betul, Pak Hendrik masih ingat.
Mike Tyson digebuk habis-habisan, kemudian sampai dia kewalahan, akhirnya dia menggigit kuping daripada Evander Holyfield. Iya, dia gigit kuping. Iya. Saya yakin dia sudah kewalahan itu. Iya. Saudara, dengan menggigit kuping Evander Holyfield, pasti dia diskualifikasi. Dia bertanding tidak sesuai dengan peraturan olahraga. Ya. Dan Evander Holyfield yang menang. Ya. Seharusnya kalau dia sebagai atlet yang sejati, dia bertanding saja menurut peraturan-peraturan olahraga dalam dunia tinju. Ya, dalam dunia tinju itu ada 4 pukulan. Jab, strike, hook, uppercut. Jab, strike, hook, uppercut. 4 pukulan ini, saudaraku. Jangan dilewati. Kalau menggigit, otomatis diskualifikasi. Karena itu tidak sesuai dengan peraturan olahraga. Iya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam kekristenan kita sebagai orang percaya, ada hukum-hukum Tuhan, saudaraku. Ini hukumnya. Ya. Ini hukum Tuhan, ini peraturan Tuhan, ini ketetapan Tuhan. Waktu bangsa Israel mengikuti hukum Tuhan, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Waktu mereka tegar tengkuk, mereka tidak mengikuti hukum Tuhan, maka Tuhan sepertinya menjauhi dari mereka. Mereka sepertinya mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Sama dengan kehidupan kita, saudaraku. Next. Kata kuncinya apa, saudara? Tekun, berlatih, dan taat. Seorang olahragawan, seorang atlet harus tekun berlatih. Harus taat kepada peraturan olahraga. Gak ada atlet langsung bertempur, saudara. Gak ada atlet langsung bertanding, gak ada. Dia harus berlatih keras. Kalau seorang petinju, bahkan saya pernah melihat ya di kampung saya, kalau seorang petinju itu dia harus berlatih di pasir yang panas, di pantai, ya, dengan kaki telanjang, dengan tangan, dia bisa lari di pantai yang begitu panas. Ya, kemudian dia harus ambil sarung tinju, dia harus berlatih, saudaraku. Supaya apa? Supaya dia bisa mempersiapkan diri untuk satu perlombaan. Gak ada atlet langsung bertanding, harus berlatih, saudara. Dan dia harus berlatih dan dia harus taat kepada peraturan olahraga. Kata kuncinya seperti itu, saudaraku. Sama dengan kita, saudara. Banyak orang Kristen tidak tahu apa yang dia mau lakukan. Dia hidupnya, ya hidup saja. Ya. Dia hidupnya berdasarkan apa kata orang. Dia hidupnya berdasarkan apa kata orang tua, apa kata orang tua di atas kita, kakek nenek, apa kata masyarakat. Dia hidupnya berdasarkan apa kata orang. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup bukan berdasarkan apa kata orang, tapi kita hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Amin, saudara? Iya. Kalau kita menegur orang, jangan katakan ini kata papa saya. Kalau kita menegur orang, jangan katakan ini nenek saya berkata, tapi katakanlah ini firman Tuhan berkata. Saya katakan kepada jemaat yang saya gembalakan, saya katakan kepada istri dan keluarga saya, bahwa mari saudaraku, seberapa banyak kita dengar firman Tuhan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saudara tahu, jadi pelaku firman Tuhan itu bukan hari Minggu saja. Jadi pelaku firman Tuhan itu setiap hari. Saya katakan minta maaf beribu-ribu maaf. Orang Kristen itu berarti kita semua. Baik yang ada di sini maupun yang ada di tempat atau gereja yang lain. Mereka berpikir bahwa menjadi pelaku firman Tuhan itu ada saat-saatnya, saudaraku. Yesus enggak bilang seperti itu. Menjadi pelaku firman Tuhan itu setiap hari, setiap saat. Kenapa? Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita tahu rencana Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Saudara, zaman sekarang mudah. Kemana-mana bawa handphone bisa buka Alkitab. Bawa iPad bisa buka Alkitab. Ya, kalau dulu nggak bisa. Nggak ada iPad, nggak ada handphone, nggak ada gadget. Dulu orang mesti bawa Alkitab seperti ini. Iya. Susah. Kalaupun dibawa dulu harus dikresek, saudaraku. Nanti ditanya mau kemana? Iya.
bilang ke gereja juga, iya mau ke gereja, tapi ini diumpetin saudaraku, gak ketahuan. Kalau sekarang dikantongin saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, ini surat cinta Tuhan buat kita. Saudara kalau dapat WA, dapat SMS, dapat chat dari teman, kerabat atau pacar, saudara pastikan baca bukan satu kali. Betul saudara? Betul? Kalau Pak Henry dapat chat dari mantan pacar, mantan pacar kan Bu? Iya kan? Betul Bu? Mantan pacar. Iya betul kan? Iya mantan pacar pasti ini Pak. Nggak mungkin. Kalau saya bilang mantan pacar yang lain, saya nggak tahu pulang lewat mana nih. Gitu. Kalau Pak Henry dapat WA dari mantan pacar, dari istri, ya, saya percaya Pak Henry nggak mungkin baca satu kali, 2 atau 3 kali. Betul? Kalau Bu Gembala dapat chat dari mantan pacar Pak Boas, harus ditegaskan dulu. Kira-kira bacanya 1 atau 2 kali Bu, bahkan lebih, betul? Karena beliau punya anak 3, Pak Boas suami juga laki-laki, anak laki-laki, beliau yang paling cantik sendiri di rumah. Iya. Baik pun dengan kita semua, dapat chat dari istri, dari suami, dari orang tua, dari anak, kita nggak mungkin baca 1 kali, kita bisa baca berkali-kali. Karena itu surat semacam chatting cinta, chatting kasih sayang dari keluarga kita. Apalagi dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sadar. Firman Tuhan ini adalah surat cintanya Tuhan buat jemaatnya. Amin. Kalau kita sadar ini surat cinta Tuhan buat kita, kita akan rindu baca ini firman Tuhan. Kalau kita sadar, Bu, kalau kita sadar, Ibu, kalau Ibu sadar, ini surat cinta Tuhan buat Ibu, maka Ibu akan terus baca firman Tuhan ini. Amin Pak. Tapi seringkali kita nggak sadar. Kita berkata, ini buku tua. Ini buku tua. Ini obat tidur. Saudara, banyak orang nggak bisa tidur. Tapi kalau mau tidur, baca Alkitab. Katanya ketiduran, saudara. Betul. Betul. Orang bilang ini buku tua, ini obat tidur. Saudara, itu semua salah pengertian. Yang benar inilah surat cinta Tuhan buat jemaatnya. Supaya apa? Bagaimana kita tahu peraturan Tuhan, bagaimana kita tahu ketaatan kita kepada Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kalau kita tidak pernah baca Alkitab. Suka atau tidak suka, saya bilang buat murid-murid saya, 1 hari harus baca 3 pasal. Saudara hari ini di rumah, saudara sudah baca firman Tuhan, amin. Amin. 1 hari baca 3 pasal saudara. Sampai 1 tahun saudara selesai. Katam, kalau orang saudara kita, sepupu kita bilang sudah katam. Katam itu berarti sudah baca semuanya. Iya, 1 tahun selesai. Iya. Seringkali orang Kristen saudaraku kalau bernyanyi keras. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Oh air matanya mengalir. Air hingus juga keluar. Iya, nyanyi gede. Wah malaikat bisa bilang, wah ini bohong saudara. Nyanyi gede, ya. Tapi sebenarnya nggak pernah renungkan firman. Nggak pernah membaca firman. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita tahu rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita hari ini maupun masa depan kalau kita tidak membaca Alkitab? Peraturan-peraturan olahraga itu sama dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau seorang atlet, dia butuh peraturan-peraturan olahraga. Tapi kekristenan butuh firman Tuhan. Butuh Alkitab. Ya, untuk dibaca dan direnungkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau menjadi murid Yesus yang baik, maka kita harus hidup seperti seorang olahragawan. Amin. Yang ketiga, next. Menjadi seorang, next. Iya, sebagai seorang petani. Kita baca next ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kita harus seperti seorang petani. Next, kata kuncinya. Bekerja keras tidak ada kata lelah. Saudara petani itu dia bekerja keras. Ya.
Dia orang pertama yang menikmati hasilnya. Saya bersyukur saya tinggal di Depok. Ya, Tuhan kasih satu rumah, halamannya luas. Saya bisa tanam pohon rambutan, saya bisa tanam pohon sawo, saya bisa tanam buah korma, pohon korma. Ya, dan pasti kami yang ngalami dulu. Kami yang menikmati dulu sebelum tetangga menikmati. Ya, orang datang mau panen rambutan, orang mau borong rambutan, saya bilang, Pak, Bu, maaf, ya kami nggak jual rambutan. Ini mau dibagikan ke tetangga. Orang datang mau beli pohon korma, mau beli buah korma, saya bilang enggak, ini mau dibagikan kepada tetangga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, petani orang yang pertama yang menikmati hasilnya. Kenapa? Karena dia bekerja keras. Dia tidak mengenal kata lelah. Saudara, di dalam kekristenan, Yesus pernah berkata, kalau orang tidak bekerja, jangan dikasih makan. Makanya jangan malas. Salomo bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut, belajar dari semut. Yesus bilang, kalau tidak bekerja, jangan dikasih makan. Itu berarti kita harus bekerja. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, ya, Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa apa? Semua pohon dalam taman ini kelolalah dengan baik. Ya, kamu mengelola dengan baik, kamu memelihara dengan baik. Itulah sebabnya Adam dan Hawa bekerja untuk Tuhan. Iya. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan sudah bilang untuk mengelola taman ini. Berarti bekerja itu adalah perintah Tuhan. Bekerja itu adalah sesuatu yang datang daripada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani itu aboda. Bekerja. Ya, melayani. Ya, saudara, kata bekerja dengan kata melayani dalam bahasa Ibrani itu sama. Ya, hanya saja bekerja dalam bidang kerohanian atau bekerja di dalam hal jasmani. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang petani, dia bekerja keras tanpa mengenal lelah. Suami-suami, istri-istri tentunya bekerja buat keluarga untuk mencari nafkah. Bekerja keras dan bekerja cerdas itu penting buat keluarga. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita pun juga bekerja di ladang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan ini bekerja di ladang Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan bekerja di ladang Tuhan. Kita rekan sekerjanya Tuhan. Alkitab berkata, kita rekan sekerjanya Tuhan. Amin, saudara. Itulah sebabnya mari kita terus bekerja buat Tuhan. Bekerja buat Tuhan sama dengan melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika Serikat, almarhum, namanya Billy Graham. Ya, dia penasihat rohani daripada Bill Clinton. Bill Clinton ini pernah 2 periode jadi presiden di Amerika Serikat. Dia penasihat rohani, penasihat spiritual Bill Clinton, namanya Billy Graham, almarhum. Ya, suatu ketika dia pernah ditanya, mau dicalonkan jadi presiden Amerika atau tidak? Dia menolak dan dia berkata bahwa lebih mulia menjadi hamba Tuhan. Lebih mulia menjadi pendeta, lebih mulia menjadi pelayan Tuhan daripada menjadi presiden Amerika Serikat. Itu kata Billy Graham. Iya. Dia nggak mau, saudaraku. Luar biasa statementnya saudara. Itu berarti saudara dan saya kalau kita melayani Tuhan, itu berarti sama dengan sangat mulia. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Ya, saya bilang kepada pengerja di gereja kami, saudara, banyak orang antri untuk melayani Tuhan. Tapi enggak ada kesempatan. Makanya kesempatan di dalam melayani Tuhan dipergunakan sebaik-baiknya. Halo, amin. Para pengerja, ya, pemain musik, WL singers, pelayan. Kesempatan melayani dipergunakan dengan baik. Itu sebagai kehormatan, itu sebagai anugerah daripada Tuhan. Dan melayani Tuhan itu saudaraku, kita lihat Marta dan Maria. Waktu Yesus datang,
di rumah Lazarus, di rumah Marta dan Maria sama-sama menyambut Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Marta melayani dalam hal konsumsi jasmani, Maria melayani dalam hal rohani. Ya, dua-duanya melayani. Satu yang bidang konsumsi, mempersediakan makan dan minum, satu dalam bidang rohani, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Apa kata Yesus? Marta, kamu sibuk ya dengan hal urusan kamu. Maria telah mengambil perkara yang baik. Duduk dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dua-duanya sama-sama melayani. Tapi Marta melayani dengan menggerutu. Maria melayani dengan sukacita. Di gereja saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bekerja, itu sama dengan kita melayani Tuhan. Ya, seringkali orang mendikotomi kata bekerja dengan kata melayani. Ya, orang berpikir bahwa melayani itu hanya di gereja. Bekerja di perusahaan, itu pemikiran manusia. Sekali lagi, pemikiran manusia, kalau yang namanya melayani itu di gereja. Kalau yang namanya bekerja di kantor atau di perusahaan. Dua-duanya sama saudaraku. Iya, service, servant, pelayanan, bekerja. Makanya kalau kita melayani di gereja, bekerja di gereja harus dengan sepenuh hati. Kalau kita bekerja di kantor, kalau kita melayani di kantor, harus dengan sepenuh hati. Semua sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 hal ini kalau kita mau menjadi murid Yesus yang baik. Ya, kita harus menjadi seperti seorang prajurit yang berjuang untuk menyenangkan hati komandannya. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan, saudara beribadah kepada Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, sebagai seorang olahragawan, kita harus bertanding sesuai dengan peraturan olahraga. Dan kita harus berlatih senantiasa. Dan yang ketiga, kita harus seperti seorang petani yang terus bekerja tanpa mengenal lelah. Iya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibu Gembala dengan segala hormat, GBI Hope Family sudah masuk tahun yang keberapa? 2001. Dari 2001. 22 tahun. Mendekati usia anak yang tertua. Iya. Puji nama Tuhan. Saudara, di 22 tahun, saya yakin dan percaya Tuhan akan tumbuh kembangkan gereja ini. Iya. Kenapa? Karena dari awal perintisan, kemudian terus bekerja, terus melayani, maka Tuhan akan tambahkan jiwa baru. Iya. Saudara, gereja itu bisnisnya bisnis jiwa-jiwa. Gereja itu namanya bisnisnya bisnis kerajaan surga. Amin saudara. Amin. Gembala, saudara, semua mereka berkorban untuk gereja. Mereka berkorban untuk gereja. Yang tujuannya semua untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita menjadi murid Yesus yang baik. Amin saudara. Saudara menjadi murid Yesus yang baik. Kiranya saya berdoa buat kita sekalian. Biarlah kita menjadi murid Yesus yang baik. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi murid yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari kita bangkit berdiri, katakan saat ku tak
saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada. Mari angkat tanganmu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Mari angkat kedua tanganmu, hatiku percaya, oh. Percaya, hatiku percaya, percaya, oh hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, hatiku percaya, oh. Percaya, hatiku percaya, percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, oh, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya, beri kemuliaan, berikan sorak-sorai. Haleluya. Kami percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, 40 menit hamba sudah berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Jadikan kami pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Dan lebih daripada itu, jadikan kami murid-murid yang baik di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menjadi murid yang bandel. Kami tidak mau menjadi murid yang nakal. Tapi kami mau menjadi murid yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, waktu seorang anak dia taat kepada orang tuanya, demikian dia menyenangkan hati orang tuanya. Waktu kita jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan, domba-domba Kristus taat kepada Tuhan, itu berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan minta supaya kita menjadi orang-orang yang baik. Tuhan minta supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudara, kita harus menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Jadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sudah berapa tahun engkau menjadi Kristen? Hari ini saudara dan saya harus menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Harus menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang mempermuliakan Bapa di surga. Sudah berapa kali banyak saudara mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengubahkan kita. Sudah berapa kali kita mendengar khotbah dari mimbar ini. Biarlah firman Tuhan yang memerdekakan kita. Supaya kita menjadi pribadi yang baik. Baik di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat perbuatan kita. Biarlah semua menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara. Meteraikan firman Tuhan dalam loh hati kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Aku berdoa buat jemaat GB Hope Family Tuhan. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus.
pribadi lepas pribadi, dengan keluarga mereka. Jadikan mereka pribadi yang baik di hadapan Tuhan, pribadi yang benar di hadapan Tuhan, pribadi yang mempermuliakan Bapa di surga. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami menyerahkan jemaat ini, GBI Hope Family. Tuhan berikan pertumbuhan, Tuhan berikan perkembangan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa tak putusnya buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Boas sebagai gembala kami, Ibu Ruth sebagai wakil gembala, sebagai ibu gembala kami Tuhan. Dan anak-anak dan keluarga, Tuhan berkati keluarga ini. Tuhan telah menetapkan Bapak Pendeta Boas sebagai gembala Tuhan. Engkau akan memberikan kuasa, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Bersama keluarga, bersama dengan para pengerja, koordinator, untuk mengembalakan jemaat ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk jemaat, Tuhan berkati dengan keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mata pencaharian mereka, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah jemaat menjadi pribadi-pribadi yang baik dan berkenan kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan Amin. amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Salam semuanya. Terima kasih Bapak Pendeta Frans Pati Nasarani atas firman yang disampaikan yang memberkati kami semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas segala firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Frans Pati Nasarani. Kiranya Engkau yang membimbing, menuntun kami ya Tuhan Roh Kudus untuk melakukan semua firman-Mu dalam kehidupan ini sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu. Kami menjadi murid yang taat dan setia kepada-Mu sampai akhirnya. Masih Bapak, Kau berkati Bapak Pendeta Frans Pati Nasarani dalam pelayanannya. Berkati juga keluarganya ya Bapak, sehingga mereka tidak kurangan, mereka bercukupan ya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan Bapak Pendeta Nasarani dan keluarga. Kau berkati juga Bapak Boas Braga sebagai gembala tempat ini dan keluarganya dan istri dan ketiga anaknya. Kau berkati mereka juga, Kau buat berlimpah-limpah dalam segala berkat Kau curahkan dalam keluarga mereka ya Bapak. Juga untuk jemaat tempat ini ya Bapak dapat bertumbuh, berkembang dalam jasmani maupun rohani ya Bapak. Terima kasih Bapak. Juga sebelum kami pulang, Kau turunkan Roh Kudus ya Bapak. Biarlah darah Tuhan Yesus melingkupi, melindungi kami semua dalam perjalanan pulang sampai tujuan kami masing-masing tanpa kurangan apapun. Sebelum kami pulang, marilah jemaat yang kasih Tuhan mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan Allah semesta alam memberkati kalian semua berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kalian semua dan melindungi kalian sehingga kesakitan tidak menimpa kalian. Sampai akhirnya Tuhan manggil kalian semua. Semua yang percaya dan berkati katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.